Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 141 ayat pertama dan yang ke-8 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan atau pencobaan yang Tuhan izinkan? Saya yakin dan percaya semua kita pernah mengalami hal ini, saudara. Demikian juga pada masa-masa ini semua orang mengalami pergumulan oleh karena wabah COVID-19, saudara. Mereka bergumul oleh karena mereka harus social distancing, physical distancing, bekerja di rumah dan stay di rumah mereka masing-masing. Dan di antara mereka mengalami tekanan jiwa. Dan tidak sedikit orang mengalami stres. Dan mereka bertanya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Kapan pencobaan ini akan berlalu? Saudara, pemazmur pun juga pernah mengalami pencobaan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Pemazmur mengalami tekanan oleh karena dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Dan bahkan pemazmur pun menghadapi tantangan bertemu dengan orang-orang fasik yang ingin mencelakakan dia. Dan bahkan orang-orang yang terdekatnya sekalipun juga meninggalkan. Sehingga dia berharap ada orang-orang yang benar untuk menasihati dia atau menegur. Sehingga bisa dikatakan ketika dia mengalami penderitaan ini, dia berdoa meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Agar Tuhan menjaga hati dan mulutnya untuk tidak jatuh dalam dosa. Dan dia juga pun berdoa agar orang-orang yang melakukan kejahatan itu pun juga harus dihukum. Dan bahkan mereka dipatahkan tulangnya. Itulah bagian Mazmur ayat pertama sampai dengan yang ke-7, saudara. Pemazmur bisa merasakan ditinggal teman itu adalah malapetaka. Tetapi jikalau ditinggal Tuhan itu membawa kehancuran. Sehingga pada satu titik pertumbuhan iman pemazmur, dia boleh melihat dengan matanya yang tertuju kepada Tuhan. Bahwa kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Bukan lagi kepada pergumulan atau pencobaan yang saat ini sedang dia alami. Tetapi dia boleh melihat mata rohaninya itu tertuju kepada Allah. Bahwa Allah saat itu sedang merancangkan atau mempersiapkan pemazmur menjadi seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengalami yang namanya pencobaan ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis datang untuk mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Melainkan Tuhan Yesus tidak berfokus kepada pencobaan itu. Tetapi berfokus kepada Tuhan Allah yang mengutus dia datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan segala pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tetapi Tuhan Allah selalu menyertai dan bahkan memberkati kita di tengah-tengah pergumulan, pencobaan yang sedang kita alami. Bukankah Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Sebab aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara ketika di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Hanya kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan di dalam menghadapi pencobaan ini, saya tidak tahu sejauh mana usaha Bapak dan saudara-saudara, apakah sudah di ujung tanduk ataukah kesehatan kalian oleh karena serangan virus ini. Tapi satu hal, percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong hidup saya. Karena dia Allah yang akan senantiasa menyertai. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa-biasa saja yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan setiap pencobaan
Tuhan memberikan jalan keluar. Amin.